Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dari kelas 10A ingin mempresentasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertemakan kebekerjaan. Ini ada anggota kelompok kami. Topik yang akan kami diskusikan adalah yang pertama pengertian kebekerjaan, cita-citaku, melanjutkan kuliah, bekerja di apotek, dan berwirausaha. Kebekerjaan. Istilah kebekerjaan adalah untuk merujuk pada keterampilan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan standar pendidikannya. Karakteristik pekerjaan adalah sifat dan tugas yang menunjukkan bagaimana pekerjaan dideskripsikan, seperti kejelasan tugas, kewenangan, tanggung jawab, prosedur, otonomi, dan umpan balik. Menurut kelompok kami, pengertian kebekerjaan adalah minat dan keterampilan yang ada di dalam diri tentang bagaimana kinerja kita dalam melakukan suatu pekerjaan sehingga mendapat atau mencapai tujuan dari kinerja tersebut. Selanjutnya, pengertian cita-cita. Jika melihat dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita merupakan keinginan, kehendak, dan tujuan yang terus ada di dalam pikiran supaya dapat diwujudkan pada kehidupannya. Menurut Mutaning Tias tahun 2007, cita-cita adalah keinginan yang selalu ada di dalam pikiran atau tujuan yang ditetapkan oleh seseorang untuk diri sendiri dan hendak dicapai. Sumber cita-cita secara internal berarti berasal dari dalam diri seseorang. Maka dari itu, sumber cita-cita tersebut nantinya akan berkaitan dengan keinginan yang melekat di dalam diri masing-masing individu. Cita-cita secara internal yaitu pertama, minat. Minat adalah ketertarikan atau kecenderungan hati terhadap sesuatu. Setiap orang memiliki minat yang berbeda-beda terhadap sesuatu hal, sekalipun mereka kembar. Yang kedua, bakat. Bakat adalah kemahiran seseorang akan sesuatu di bidang tertentu. Bakat biasanya terlihat ketika seseorang tersebut masih kecil. Yang ketiga, pengalaman. Pengalaman adalah sesuatu yang pernah dialami sebelumnya dan hal tersebut dapat menjadi upaya untuk belajar. Maka dari itu, semakin banyak pengalaman yang didapatkan oleh seseorang, akan semakin banyak pula pembelajaran serta pengetahuan yang didapatkannya. Yang kedua, cita-cita secara eksternal. Sumber cita-cita secara eksternal ini terdiri atas dua pembagian, yakni lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga dalam pemilihan sebuah cita-cita, lingkungan keluarga berperan besar akan hal tersebut tidak hanya pada pemilihan saja, tetapi juga berkenaan dengan bagaimana seseorang tersebut dapat mewujudkan cita-citanya. Juga dipengaruhi oleh keberadaan keluarga. Yang kedua, lingkungan tempat tinggal. Selain keluarga, lingkungan tempat tinggal juga berpengaruh pada pemilihan cita-cita setiap individu. Lingkungan tempat tinggal ini berkenaan dengan kondisi geografis wilayah, lingkungan, sosial ekonomi, hingga lingkungan budaya di sekitar. Apa pentingnya cita-cita itu? Yang pertama, memberikan semangat hidup. Yang kedua, dapat menghindarkan depresi. Yang ketiga, memberikan motivasi. Yang keempat, menjadi lebih positif. Yang kelima, menjadi tujuan hidup. Yang keenam, tahu akan arah hidup. Tips mewujudkan cita-cita. 1. Jangan mengeluh. 2. Menuliskan cita-cita di lembaran kertas. 3. Percaya diri. 4. Tidak menunda pekerjaan. 5. Berdoa kepada Tuhan. Selanjutnya, lanjut kuliah. Kuliah adalah proses pembelajaran tingkat lanjut di bidang formal di mana di dalam perkuliahan terdapat pilihan jurusan. Tujuan kuliah yang utama adalah memperluas pengetahuan serta wawasan. Langkah-langkah masuk kuliah linear. S1 reguler 1. Lulusan SMA, SMK, MA sederajat yang memiliki usia ijazah tidak lebih dari 3 tahun saat mendaftar. Pendaftaran 2022 untuk lulusan tahun 2022, 2021, 2020. 2. Tidak boleh buta warna keseluruhan maupun buta warna sebagian. 3. Bebas narkoba. 4. Mengikuti UTBK 2022. S1 paralel. 1. Lulusan SMA, SMK, MA sederajat tanpa batasan tahun lulusan. 2. Tidak boleh buta warna keseluruhan maupun buta warna sebagian. 3. Bebas dari narkoba. Langkah-langkah masuk kuliah non-linear. 1. Mengambil kode pendaftaran. 2. Melakukan pembayaran. Nomor 3. Melengkapi pendaftaran. 4. Finalisasi data. 5. Cetak kartu peserta. 6.
mengikuti ujian, lokasi dan waktu ujian tercetak di kartu peserta. 7. Pengumuman hasil seleksi. Hal-hal yang dibutuhkan untuk masuk kuliah terdiri dari gadget penunjang kuliah, buku referensi perkuliahan, buku catatan kuliah, printer, flash disk dan USB OTG, alat tulis, ATM dan M-banking, pakaian kuliah, cari kamar kos, perabot untuk kos, dana darurat. Prospek kerja lulusan terbagi menjadi dua, linear dan non-linear. Prospek kerja lulusan jurusan linear terdiri dari jurusan farmasi di Indonesia, terdiri apoteker, asisten apoteker, detailer, peneliti, tenaga pengajar, product development, spesialis, tim quality management. Prospek kerja lulusan secara non-linear terdapat pada tata rias, terdiri dari beauty advisor, hair stylist, makeup artist, beautician, pengajar, beauty writer, beauty market research analyst. Kewirausahaan. Menurut kelompok kami, pengertian kewirausahaan adalah proses menghasilkan sesuatu barang atau jasa dengan mencurahkan waktu dan usaha diikuti uang, fisik, risiko, dan kemudian menghasilkan balas jasa berupa uang serta kepuasan. Konsep kewirausahaan. 1. Kelincahan, contohnya seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu. 2. Daya tahan, contohnya menekankan keadaan kapasitas kerja secara terus-menerus. 3. Kecepatan, contohnya melakukan gerakan kesinambungan dalam waktu sesingkatnya. 4. Kelenturan, seseorang yang mampu menyesuaikan kehidupan dimanapun tempatnya. 5. Kekuatan, contohnya kemampuan kondisi fisik manusia yang dilakukan dan diperlukan peningkatan prestasi belajar gerak. Manfaat kewirausahaan. 1. Membuka lapang pekerjaan. 2. Berperan dalam pertumbuhan ekonomi. 3. Bisa memiliki usaha yang sesuai dengan bidang yang kita suka. 4. Mengetahui hal-hal yang sedang tren. Karakteristik kewirausahaan yaitu disiplin, jujur, mandiri, inovatif, dan memiliki komitmen yang tinggi. Tujuan kewirausahaan terbagi menjadi 3. Yang satu, mendukung munculnya usaha kecil. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat terangkat. Yang ketiga, menumbuhkan semangat berinovasi. Cara untuk memulai kewirausahaan. 1. Tentukan jenis usaha. 2. Lakukan riset. 3. Buat anggaran. 4. Persiapkan modal. 5. Tentukan waktu untuk memulai bisnis. 6. Tentukan keunikan dari produk atau jasa usaha. 7. Buatlah strategi promosi yang tepat untuk produk atau jasa. 8. Pengelolaan keuangan. Cara membuat label halal untuk produk makanan. Pertama, menyiapkan dokumen pelengkap. Kedua, melakukan pendaftaran. Ketiga, memeriksa kelengkapan dokumen. Keempat, memeriksa dan atau menguji kehalalan produk. Kelima, menetapkan kehalalan produk. Terakhir, menerbitkan sertifikat halal. Cara mendapatkan label BPOM yaitu pendaftar mengajukan permohonan pendaftaran tertulis dengan cara mengisi formulir dan melampirkan data pendukung. Lalu pendaftar menyerahkan permohonan sebanyak 2 rangkap, asli dan fotokopi, kepada Kepala BPOM dan Direktur Standarisasi Produk Pangan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.